Shalom, salam saudara-saudara yang kekasih Tuhan dimanapun berada saat ini. Salam untuk Indonesia, salam untuk New York, dan salam untuk Jerman dan sekitarnya. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Puji nama Tuhan, kita bersyukur kembali lagi kita berjumpa pada acara kesayangan kita, Renungan Pagi Sema Adonai. Mari kita membuka renungan pagi kita ini di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Mari kita satu hati berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, segala pemberian Tuhan kepada kami sepanjang hari ini, dari tadi malam hingga pada pagi ini Tuhan. Engkau telah memberikan kepada kami yang terbaik, sehingga kami saat ini bisa berkumpul Tuhan untuk nanti bersekutu denganmu. Tuhan, kami mengundang Engkau Tuhan datang tengah-tengah kami. Pimpin kami semua Tuhan. Biarlah renungan pagi ini nanti biar menyenangkan hatimu saja Tuhan. Berkati semua yang melayanimu Tuhan. Baik yang di belakang layar, baik juga hamba sendiri yang bawa moderator saat ini. Baik juga puji-pujian. Tuhan, Engkau berkati semua Tuhan, juga jaringan internet kami Tuhan, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kiranya semua berjalan lancar tanpa ada gangguan. Dan kami juga berdoa untuk Bapak Gembala kami yang menyampaikan firman Tuhan. Bapa di surga, tolong Tuhan Engkau berkati Tuhan, urapi Pak Daniel nanti yang menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah nanti firman ini Tuhan, kami pada pendengar dapat mengerti sesederhana mungkin, sehingga untuk kami tidak komplicer untuk mendengarnya, tetapi kami bisa mengerti maksud-maksud Tuhan untuk kami, sehingga bisa kami terapkan nanti dalam kehidupan kami. Bapa di surga, kami percaya bahwa kasih-Mu menyertai kami sepanjang renungan pagi ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik, sebelum kita memuji Tuhan, saudara-saudara kekasih Tuhan, di sini saya membaca satu kitab Mazmur 51 ayat 17. Bunyinya begini, ya Tuhan bukalah bibirku supaya mulutku memberitakan puji-pujian kepadamu. Nah, ini ayat sangat luar biasa ya. Dia mengingatkan kita saat ini sebelum kita masuk dalam renungan pagi kita. Mari kita membuka mulut kita, hati pikiran kita untuk memuji Tuhan. Dimanapun saudara-saudara kekasih Tuhan, marilah arahkan hati kita, pikiran kita, biar kita tanggalkan semua beban-beban pikiran kita, apapun yang menjanggal kita saat ini, yang menghalangi kita, tapi kita mau lihat salib Kristus. Mari kita memuji Tuhan kita, menyenangkan hatinya. Dengan pujian yang pertama sebagai pembukaan adalah, ku tak mampu memahami. Ku tak mampu memahami kasih-Mu, ya ini ya pujiannya. Yang dibawakan oleh saya sendiri. Maaf ya, kita hanya mendengar video karena saat ini waktu Jerman sudah tengah malam. Jadi seperti biasa kita mendengar rekaman video. Baik, kita persilakan untuk mari kita sama-sama memuji Tuhan. Bagaimana aku kan bernyanyi tentang kasih cinta-Mu. Dapatkah ku rangkai puisi tentang
pengorbananmu. Yang pedih menggantikan mahkota kemuliaan-Mu, ya Tuhan. Karena diriku yang berdosa, nyawa Kau serahkan. Kau balut luka di hatiku dengan kasih yang tulus. Dosa yang merasuk Kau basuh dengan darah kudus. Entah berapa kali aku berkhianat padamu, ya Tuhan. Mengapa setiamu ya Tuhan tetap kepadaku, ya Tuhan. Hanya ucapan terima kasih kami Tuhan untuk sungguh tak mampu memahami kasih dan setiamu, ya Tuhan. Bagiku yang hina ini, nyawa Kau serahkan. Sungguh tak mampu memahami kasih dan setiamu, ya Tuhan. Sebagaimana adanya daku, ku berserah padamu. Sebagaimananya adanya daku, ku berserah kepadamu. Amin, amin. Puji nama Tuhan. Ya, sangat luar biasa pujian ini ya. Kasih Tuhan sungguh luar biasa kepada kita ya. Saya ingat itu di Yesaya 53 ya. Bagaimana kematian Dia di kayu salib ya. Sampai tidak sampai rupanya itu tidak merupai manusia lagi. Sungguh luar biasa kasih Kristus. Kematiannya itu untuk kita ya. Sangat itu satu pengorbanan pengagungan yang sungguh luar biasa untuk kita. Baik, sebelum kita memasuki kita sekarang masuk mendengar kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Gembala kita, Pak Daniel. Hari ini temanya orang yang berhak atas pahala dari Tuhan. Wah, ini luar biasa ini. Berarti ada juga orang yang tidak berhak menerima pahala dari Tuhan ini. Jadi ini kita benar-benar dengar ya, apa ini hak-hak kita ya, sebagai anak-anak Tuhan. Mari kita persilakan Bapak Gembala kita untuk membawa kebenaran firman Tuhan. Kita persilakan. Baik Pak, silakan. Selamat pagi saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Sebelum kita
mendengarkan renungan firman Tuhan. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih sepanjang malam Tuhan jaga melindungi kami sehingga kami bisa beristirahat dengan tenang dan bangun dalam keadaan tubuh yang sehat. Kami sungguh percaya bahwa karena kasih, kuasa, dan kemurahan Tuhan, kami juga bisa sampai pada detik hari ini. Karena itu kami akan selalu memuji menyembah Tuhan, akan selalu meminta pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami. Secara khusus untuk hari ini, tidak akan kami lakukan apapun sebelum kami datang di bawah kaki Tuhan. Karena itu Bapa, kami berdoa supaya Tuhan berkati kami melalui kebenaran firman-Mu, supaya firman-Mu itu dapat menjadi tuntunan dan pedoman di dalam kami melayani dan mengiring Engkau. Kami berdoa Bapa untuk firman-Mu, kami sambut dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Nah, puji Tuhan, saudara, hari ini kita membahas satu bagian firman Tuhan dari 2 Korintus pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Ya, saya akan membacakan demikian. Karena kami tahu bahwa jikalau kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan satu tempat kediaman di surga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Selama kita diam di dalam kemah ini, kita mengeluh karena kita rindu mengenakan tempat kediaman surgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Sebab dengan demikian kita berpakaian dan tidak kedapatan telanjang. Sebab selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa menanggalkan yang lama, supaya yang fana itu ditelan oleh hidup. Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu dan yang mengaruniakan roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Tetapi hati kami tabah dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Sebab kita semua harus menghadap takhta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya di dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Nah, demikian pembacaan firman Tuhan dari 2 Korintus 5 ayat 1 sampai 10. Dan yang menjadi penekanannya adalah di dalam ayat yang ke-10, sebab kita semua harus menghadap takhta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Nah, saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, ini adalah pernyataan Alkitab yang pasti akan terjadi. Kita harus, itu ayat yang atau frasa yang pertama, kita harus, semua harus menghadap takhta pengadilan Kristus. Berarti siap atau tidak siap, kita semua akan berdiri di hadapan Kristus. Ya, ini pengadilan Kristus di sini bukan pengadilan masuk surga, masuk neraka, tetapi ini adalah pengadilan yang menilai kualitas hidup orang-orang percaya selama dia ada di tengah-tengah dunia ini. Dan berdasarkan kualitas hidupnya itu, dia akan memperoleh apa yang
patut diterima sesuai dengan apa yang dikerjakan atau yang kita kerjakan selama kita hidup di tengah-tengah dunia ini. Karena itu akan nampak kemuliaan bagi orang-orang yang sungguh-sungguh selama hidupnya di tengah-tengah dunia ini melakukan apa yang Tuhan kehendaki, dan juga akan nampak orang-orang yang selama dia percaya kepada Tuhan di tengah dunia ini, dia tidak mencapai satu apapun yang ditargetkan Tuhan dalam kehidupannya. Nah, tadi Ibu Murni mengatakan bahwa berarti ada orang yang tidak menerima pahala. Jelas di dalam 1 Korintus pasal 3 itu kita membaca di situ bahwa ada orang yang diselamatkan tetapi seperti dari dalam api. Ya. Dia menerima anugerah Allah, dia percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tetapi selama hidup di tengah-tengah dunia ini, kesempatan yang Tuhan beri untuk membangun, seperti yang dikatakan oleh Paulus di dalam nas itu, tetapi dia membangun dengan rumput, membangun dengan jerami, membangun dengan kayu kering, bukan membangun dengan emas, bukan membangun dengan perak, tetapi dia membangun dengan kayu, rumput kering, dan jerami. Nah, orang itu selamat, tetapi seperti dari dalam api. Artinya tidak mendapat apa-apa, tidak mendapat satu pahala pun ketika dia berdiri di hadapan Kristus. Nah, oleh karena itu maka Petrus mengatakan kita harus berjuang untuk memperoleh keselamatan yang penuh. Nah, keselamatan yang penuh itu apa? Bukan hanya masuk surga, mewarisi kehidupan yang kekal bersama dengan Tuhan, tetapi juga ada kemuliaan, ada perhiasan-perhiasan yang kita akan dapatkan sebagai mahkota atau sebagai pahala dari Tuhan atas pencapaian-pencapaian kehidupan kekristenan selama kita ada di tengah-tengah dunia ini. Karena itu Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, berarti hidup ini harus ada perjuangan, hidup ini harus ada pencapaian. Kalau keselamatan itu adalah anugerah, tetapi pahala, mahkota, upah yang dari Tuhan itu adalah pencapaian. Karena itu dikatakan dia akan menerima sesuai dengan yang dilakukannya di atas muka bumi ini selama dia hidup. Nah, jadi perbuatan baik itu di sini dibutuhkan. Sesudah saudara menjadi warga kerajaan Allah, menjadi anak Tuhan karena anugerah Allah kepada Bapak Ibu, maka sesudah itu saudara dituntut dan diwajibkan untuk senantiasa berbuah, menghasilkan karya-karya yang memberkati sesama manusia di tengah-tengah dunia ini. Nah, karena itu maka dari 2 Korintus pasal 5 ayat 1 sampai 10 ini saya mendapatkan beberapa kriteria. Ya. Saya mendapatkan beberapa kriteria atau kualifikasi orang Kristen yang berhak atas pahala dari Tuhan. Ya. Ini saudara mesti perhatikan ini bahwa pahala itu tidak seperti anugerah yang diberikan secara rata kepada semua orang. Tetapi pahala itu tergantung kepada pencapaian-pencapaian selama kita hidup di tengah-tengah dunia ini. Nah, yang pertama itu adalah orang yang memiliki pengharapan surgawi. Ini sangat ditekankan di dalam bacaan kita ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga yang berkata, karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, kemah di dalam surat Paulus yang lain dan juga di dalam surat Petrus itu adalah tubuh kita ini. Tempat kehidupan sementara di dalam tubuh ini. Dan kalau itu dibongkar menurut Paulus, maka Allah telah menyediakan satu tempat kediaman di surga bagi kita. Satu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Nah, jadi ini merupakan satu keyakinan Paulus. Kemudian dia memberikan satu pernyataan
bahwa kepada semua orang yang memiliki pengharapan akan kehidupan kekal di dalam kerajaan surga, akan kehidupan di balik daripada kehidupan ini, maka orang-orang itu akan menerima pahala atau mahkota yang dari Tuhan. Nah, jadi saudara-saudara, ini perlu karena terlalu banyak orang Kristen itu yang pengharapannya hanya sebatas berkat-berkat duniawi, berkat sehat, berkat sukses karir, berkat sukses materi, dan itu yang menjadi obsesi mereka datang kepada Tuhan, beribadah, bahkan melayani Tuhan. Obsesi hidupnya hanyalah untuk mendapatkan hal-hal yang bersifat temporal, sementara di tengah-tengah dunia ini. Dan itu adalah satu kehidupan yang ironi oleh karena dia mengabaikan hakikat daripada kekristenan, yaitu kita dijanjikan untuk memperoleh kehidupan yang kekal. Ya, jadi saudara, kalau saudara mendapatkan mahkota dari Tuhan, ya, salah satu kualifikasi yang saudara harus penuhi di dalam hidup saudara adalah memiliki pengharapan akan kehidupan yang di surga itu. Dalam 2 Timotius 4 ayat 6-8, mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Hakim yang adil pada harinya. Ya, harinya di sini adalah pada hari Kristus datang kembali ke dalam dunia ini. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Nah, jadi Paulus yakin di dalam hidupnya bahwa selama dia hidup di tengah-tengah dunia ini, ya, dia harus hidup dengan pengharapan. Pengharapan itu yang akan memberikan kekuatan untuk menghadapi segala tantangan kehidupan. Pengharapan itu yang akan membuat dia senantiasa memandang kepada Tuhan, dan pengharapan itu yang akan membuatnya berhak untuk mendapatkan mahkota yang dari Tuhan, yang di sini dikatakan sebagai mahkota kebenaran. Jadi saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, ini satu teladan yang sangat bagus yang diberikan oleh Paulus, bukan hanya melalui ajaran tetapi juga melalui perilaku, sejarah, bukti hidupnya bahwa dia penuh dengan penderitaan, penuh dengan tantangan, dibenci, dikucilkan, bahkan mau dibunuh oleh saudara-saudaranya sendiri bangsa Yahudi, tetapi kemudian di dalam semuanya itu dia sedikit pun tidak mundur, sedikit pun dia tidak kecewa dengan Tuhan, tetapi dia tetap memandang, dia tetap berharap kepada hari Kristus yang akan datang dengan penuh kemuliaan, dan karena itu dia berhak untuk menerima mahkota kebenaran, pahala, hal yang patut diterimanya sesuai dengan perbuatannya. Nah, di dalam 1 Petrus 1 ayat 3, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh dengan pengharapan. Nah, ini ayat 3 ini menekankan tentang kepastian keselamatan oleh anugerah Allah yang melahirbarukan, yang menjadikan kita sebagai ciptaan baru. Itu jaminan keselamatan. Nah, sesudah kita diselamatkan itu, ada janji-janji yang disediakan untuk kita peroleh nanti sesudah kita meninggalkan dunia ini. Ayat 4, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Nah, jadi saudara-saudara, ada hal-hal yang di dalam surga disimpan oleh Bapa untuk saudara dan saya,
tetapi itu akan menjadi bagian atau akan menjadi hak dari orang-orang yang memiliki pengharapan surgawi itu, pengharapan yang kekal itu, suatu kehidupan yang abadi, suatu kehidupan yang tidak fana. Ya. Tetapi sangat disayangkan bahwa sedikit orang Kristen yang memiliki pengharapan itu, dan karena itu mudah sekali orang Kristen mengeluh, mudah sekali orang Kristen marah kepada Tuhan, bahkan kemudian meninggalkan gereja, meninggalkan agama, dan kemudian bahkan meninggalkan Yesus Kristus. Nah, itu sebabnya pada kesempatan ini saya mau yakinkan Bapak Ibu bahwa ada satu kemuliaan yang Tuhan sediakan di dalam surga bagi saudara dan saya, dan oleh karena itu maka mari selama kita hidup di tengah-tengah dunia ini, kita senantiasa memiliki pengharapan akan hal itu. Ya, Paulus berkata di dalam surat yang lain, dia berkata, aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan kita terima kelak. Nah, karena itu Bapak Ibu, kalau ada sedikit masalah, bersyukur. Ada banyak masalah, bersyukur. Karena di dalam semua persoalan kehidupan yang kita hadapi itu, Tuhan sedang mempersiapkan kita untuk layak menerima mahkota yang disediakan oleh Tuhan. Yang kedua, orang yang berhak untuk menerima pahala atau mahkota upah dari Tuhan adalah orang yang menanggalkan hidup lama, menanggalkan manusia lama. Ayat yang ke-4. Sebab selama masih diam dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan. Karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa menanggalkan yang lama, supaya yang fana itu ditelan oleh hidup. Nah, ini susah. Jadi orang Kristen itu mau untuk menerima pahala dari Tuhan, menerima upah yang tidak dapat layu, yang tidak dapat cemar, yang tidak dapat binasa itu. Mau dia. Tetapi sangat disayangkan bahwa dia tidak dengan rela, tidak mau dengan rela meninggalkan atau membuang segala sifat, segala karakter, perangai hidup yang tidak berkenan kepada Tuhan. Ini ironi, saudara. Orang Kristen itu aktif ibadah, tetapi kemudian juga tidak berhenti untuk menipu orang. Tidak berhenti untuk melakukan atau merancang sesuatu di dalam hatinya untuk mendapatkan milik orang lain secara tidak benar di hadapan Tuhan. Makanya banyak orang Kristen itu ya gereja-gereja jahat-jahat, bahkan orang-orang muda ya. Ada satu pernyataan atau apa, dia berkata begini, muda berfoya-foya, tua kaya raya, lalu mati masuk surga. Itu satu kehidupan yang ideal yang didambakan oleh orang-orang muda. Ya. Bagaimana supaya selama dia kuat, selama dia hidup itu dia mengikuti semua keinginan hatinya, menuruti semua keinginan matanya. Tidak usah kerja, tidak usah ini, pokoknya senang-senang. Lalu kemudian nanti tua ya kaya raya. Ya, ini satu pandangan idealis di dalam kehidupannya. Tetapi itu mimpi, itu hanya sebatas semboyan-semboyan, slogan-slogan. Karena Tuhan tuntut bahwa selama kita hidup di tengah-tengah dunia ini, kita harus menyangkal segala kedagingan. Kita harus menolak semua godaan-godaan dunia, lalu kemudian kita hanya mau melakukan apa yang benar, apa yang Tuhan tuntut daripada kita. Perbuatan-perbuatan kita selama kita hidup di tengah-tengah dunia ini akan mendapat penilaian
yang kemudian juga akan mendapat ganjaran daripada Tuhan sesuai dengan kadar atau kualitas dan kuantitas perbuatan-perbuatan kita ya. Jadi saudara mesti memeriksa hati ya, memeriksa hati supaya ketika saudara melakukan sesuatu, termasuk kita yang sedang mengambil bagian di dalam pelayanan pada renungan pagi ini tidak luput dari pengamatan Tuhan, dan karena itu saudara-saudara jangan sampai ada konsep-konsep lama, konsep-konsep dunia yang melandasi pelayanan kita pada hari ini, karena itu akan menggerus ya pahala yang sebenarnya Tuhan sudah sediakan bagi kita. Nah, karena itu lakukan segala sesuatu dengan tulus, lakukan dengan segenap hati, lalu dengan tujuan hanya untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Nah, itu yang kedua Bapak Ibu, yang menjadi kualifikasi dari orang Kristen untuk berhak mendapatkan pahala dari Tuhan, menanggalkan manusia lama. Nah, saya baca dari Kolose pasal 3 ayat 8-10. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus dibaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar halitnya. Nah, jadi saudara-saudara, kita lihat dari ayat ini, Paulus menasihatkan kepada jemaat di Kolose, buang segala sesuatu yang duniawi, buang segala sesuatu sifat-sifat yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan itu, karena kamu telah dibaharui, kamu telah mengenakan manusia baru, dan Tuhan terus berkarya di dalam hidupmu untuk membuat engkau bertumbuh semakin hari semakin sempurna di hadapannya, untuk pada akhirnya mengenal Dia dengan sempurna. Nah, oleh karena itu maka jangan lagi tergoda dengan kesenangan dunia, jangan lagi terikat dengan hawa nafsu duniawi, tetapi tanggalkan semuanya itu dan hiduplah senantiasa sesuai dengan kebenaran, hukum Tuhan, dan ketetapan Tuhan. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, orang Kristen yang berhak untuk menerima pahala dari Tuhan adalah orang yang dipenuhi Roh Kudus. Ya, saya bacakan dulu ayatnya, ayat 5. Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu. Ya, jadi memang Tuhan menyelamatkan kita, kemudian Tuhan merancang sesuatu untuk kita raih nanti di dalam kerajaan surga. Tuhan sudah merancang untuk itu. Dan yang telah mengaruniakan roh. Nah, jadi tujuan Allah memberikan rohnya kepada setiap orang-orang percaya, bahwa roh itu akan menjadi penjamin, ya, menjadi satu garansi, akan menggaransi hak-hak yang akan kita peroleh yang sudah disediakan oleh Bapa di surga. Karena itu, ya, kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan untuk kita. Nah, jadi roh Allah itu, saudara, masuk ke dalam tubuh kita sebagai satu materai yang akan menjamin segala sesuatu yang Tuhan telah janjikan kepada kita. Nah, karena itu maka setiap orang-orang percaya itu harus memberi diri untuk dipenuhi dengan Roh Kudus. Nah, dipenuhi Roh Kudus itu ada dua pengertiannya. Ya, yang pertama itu adalah pemenuhan, ya, didiami oleh Roh Kudus. Nah, itu kita peroleh pada saat kita lahir baru. Karena saat kita lahir baru, saat itu kita menjadi anak Allah, dan sebagai tandanya bahwa kita telah menjadi anak Allah, saat yang sama juga kita dipenuhi, didiami oleh Roh Kudus. Dan semua orang yang sudah percaya kepada Yesus memiliki itu. Nah,
Tetapi kepenuhan roh yang kedua adalah dipimpin, dikendalikan, dikuasai oleh Roh Kudus. Karena itu Paulus berkata di dalam surat yang lain, dia berkata, janganlah kamu mabuk oleh anggur, sebab anggur itu menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Hendaklah kamu dipimpin, dikuasai, dikendalikan oleh Roh Kudus, dan bukan oleh anggur yang memabukkan itu. Nah, jadi saudara-saudara, kita melihat di situ bahwa ada dua pengertian dasar daripada dipenuhi Roh Kudus ini, dan berkaitan dengan keselamatan itu Roh Kudus mendiami kita, dan yang berkaitan dengan mahkota atau pahala dari Tuhan itu Roh Kudus memimpin kita. Tetapi untuk dipimpin oleh Roh Kudus di sini perlu adanya satu sikap kerelaan untuk dipimpin oleh Roh. Nah, karena itu Paulus menghimbau, Paulus menghimbau, karena ini bukan sesuatu yang terjadi secara otomatis. Galatia pasal 5 ayat 24 sampai 26. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyelipkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Tuh lihat, ini kekuatan yang begitu dominan di dalam kehidupan manusia, terutama orang-orang yang belum dilahirbarukan dan belum dipenuhi oleh Roh Kudus. Dia akan dikuasai oleh hawa nafsu, dia akan dikuasai oleh keinginan duniawi. Nah, karena itu maka orang itu harus menanggalkannya. Lalu kemudian, jika kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Kalau kamu sudah diselamatkan oleh karena karya Roh Kudus yang melahirbarukan, dan Roh itu tinggal di dalam kamu, yang dengan itu kamu sekarang sudah memiliki kepastian hidup yang kekal, maka, nah ini himbauan, baiklah, hendaknya hidup kita juga dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi bukan hanya kita didiami Roh Kudus yang menjadikan kita milik Allah, tetapi Roh Kudus itu kita harus beri keleluasaan untuk berkarya di dalam hidup kita, untuk membawa kepada satu kehidupan yang lebih dekat, yang lebih berkenan kepada Tuhan. Tetapi ini yang menjadi kegagalan banyak orang-orang Kristen, bahkan juga pendeta-pendeta di sini. Bermanifestasi dengan Roh Kudus, tetapi tidak memberi diri untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Pendeta-pendeta hebat dari Amerika, dan ini bukan sesuatu yang fitnah saya katakan, tetapi ini sesuatu yang sudah diklarifikasi dan itu sudah terbukti. Kalau saya sebutkan namanya mungkin sudah akan kaget, tetapi sudah akan bisa temukan itu, pendeta yang keliling dunia dengan pelayanan yang luar biasa, urapan Roh Kudus. Dia baru kibaskan jasnya, itu orang sudah tumbang-tumbang. Dia baru tiup mic, itu orang tumbang-tumbang. Ada satu pendeta lagi yang dengan karunia menyanyi yang begitu luar biasa. Dia nyanyi, orang mengalami lawatan Tuhan luar biasa. Tetapi pendeta ini, keduanya ini yang ini, itu jatuh di dalam dosa perzinahan di kantornya sendiri, saudara. Saya sudah temukan video yang lebih mengklarifikasi bahwa kedua orang itu meminta maaf kepada jemaat supaya diterima lagi sebagai pelayan Tuhan. Nah, jadi mereka itu penuh Roh Kudus, bermanifestasi dengan Roh Kudus, tetapi gagal untuk mematikan segala hawa nafsu dan kedagingan. Oleh karena apa? Karena mereka itu tidak dengan rela, tidak dengan sepenuh hati mau dipimpin oleh Roh Kudus. Roma pasal 8 ayat 13-14. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh Roh, kamu hidup oleh Roh, kamu
akan mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu dan kamu akan hidup itu. Nah, jadi kita lihat di sini bagaimana Paulus melihat itu, bahwa di dalam diri kita ini memang ada kekuatan-kekuatan. Daging itu juga senantiasa berupaya untuk menguasai dan mengendalikan manusia, terutama orang-orang yang sudah ditebus oleh Yesus. Itu akan selalu ada godaan-godaan kedagingan itu. Nah, oleh karena itu Paulus juga menghimbau di sini, tetapi kalau kamu hidup oleh Roh, memberi dirimu untuk dikendalikan oleh Roh, maka kamu akan mampu untuk mematikan segala keinginan daging dan hawa nafsu dunia ini. Nah, dalam ayat yang ke-14, semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Jadi kalau saudara mengklaim diri sebagai anak Allah, sebagai anak Tuhan, ya buktikan itu dengan kehidupan yang dipimpin oleh Roh, dikendalikan oleh Roh, sehingga dari dalam kehidupan kita itu akan selalu terpancar kemuliaan Tuhan dengan menjadi berkat bagi sesama, terutama bagi saudara-saudara seiman, kata Rasul Paulus di dalam Galatia. Nah, jadi saudara-saudara, itu kriteria-kriteria yang Tuhan tuntut dari saudara dan saya, atau kriteria yang Tuhan tetapkan yang harus dicapai oleh semua orang-orang percaya yang rindu untuk mendapatkan pahala dari Tuhan. Karena itu, hubungan kita dengan Tuhan tidak cukup dibina hanya selama jam ibadah di gereja atau saat renungan pagi Sema Adonai, tetapi 24 jam dalam satu hari saudara itu harus terus berrelasi dengan Tuhan, minta kekuatan, minta pertolongan Tuhan, supaya saudara memiliki kekuatan untuk mengalahkan semua hawa nafsu kedagingan di dalam hidup ini. Nah, apa yang dikatakan oleh Paulus di dalam 1 Korintus pasal 3 tentang orang yang selamat tetapi seperti dari dalam api, itu adalah orang-orang yang memang sudah percaya kepada Yesus, tetapi orang-orang yang hidup ya mengalir seperti air, kata orang lah begitu. Tidak perlu berupaya, tidak perlu berikhtiar untuk melakukan hal-hal yang diperintahkan oleh Tuhan, tetapi mengalir saja seperti air sesampainya. Padahal hidup ini bagaikan perlombaan, kata Paulus. Nah, kalau dia suatu perlombaan, berarti kita harus berjuang, kita harus berlatih. Nah, oleh karena itu maka 3 poin yang sudah ditulis oleh Paulus di dalam 2 Korintus 5 ayat 1-5 ini, saudara mesti betul-betul pahami dan perjuangkan di dalam kehidupan saudara, sehingga dengan demikian ayat yang ke-10, pahala, mahkota yang disediakan Tuhan itu dapat menjadi milik saudara. Nah, kiranya renungan firman Tuhan pada pagi hari ini dapat memberikan kepada saudara pencerahan, dapat memberikan kepada saudara satu jalur kehidupan yang saudara harus tempuh selama ada di tengah-tengah dunia ini, dan juga saudara harus berjuang untuk melakukan apa yang telah diperintahkan Tuhan kepada saudara melalui firman-Nya, supaya dengan demikian ketika saudara berdiri di hadapan Kristus, saudara dapat berdiri dengan bangga, oleh karena Yesus akan berkata kepada saudara, "Hambaku yang setia, engkau telah setia di dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab di dalam perkara yang besar." Bukankah itu satu kalimat-kalimat yang akan membuat kita bangga, bersukacita, karena kita mendapatkan pengakuan, kemudian kita mendapatkan promosi dari Tuhan Hakim di atas segala hakim. Amin. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami pada hari ini sudah diajar oleh kebenaran firman-Mu, bagaimana supaya kami menerima mahkota-mahkota yang telah disediakan oleh Tuhan pada waktu Yesus datang kembali mengangkat kami ke awan-awan. Ya Bapa, kiranya apa yang sudah kami dengar hari ini, yang oleh pertolongan Roh Kudus kami telah mengerti,
Kami mohon kekuatan dari Tuhan supaya kami mampu untuk melakukannya di dalam kehidupan kami. Bapa, kami tidak tahu berapa lama lagi kami akan hidup di tengah-tengah dunia ini. Tetapi kami mohon ya Bapa, selama kami masih diberi kesempatan oleh Tuhan, kiranya Tuhan menolong dan memampukan kami untuk senantiasa melakukan apa yang dikehendaki Tuhan untuk kami lakukan di dalam hidup ini. Bapa, hamba-Mu akan berhenti berbicara, tetapi kiranya Roh Kudus terus berbicara bagi umat-Mu, supaya dimanapun mereka berada dalam bidang kehidupan apapun mereka berprofesi, Bapa, Engkau tolong supaya mereka juga dapat mencapai hal-hal yang terbaik, yang maksimal dari semua yang mereka lakukan itu. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Kami berdoa mengucap syukur untuk firman-Mu pada pagi ini, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saya kembalikan. Amin, amin. Puji nama Tuhan ya. Sungguh luar biasa firman yang kita dengar ini. Hebat sekali ya, bahwa setiap orang yang percaya kepada Kristus, yang setia, mendapat satu garansi. Yang saya baru dengar ini garansi ya. Garansi untuk hidup yang kekal. Dan jika kita berikan hati kita rela untuk dipimpin oleh Roh Allah, maka kita disebut anak-anak Allah. Saya percaya saudara-saudara semua dimanapun berada pasti mau bukan menjadi anak-anak Allah. Baik, kita mengucap syukur firman ini. Nanti besok-besok saya anjurkan untuk mengulangi video ini karena ini betul-betul menjadi berkat untuk kita. Saya pribadi sangat diberkati hari ini lewat firman ini. Saya akan besok-besok lagi mengulangi ya firman ini, mendengar video ini. Puji Tuhan, Sema Adonai, Cahaya Firman, merekam ini ya, sehingga kita bisa nanti melihat di YouTube channelnya Cahaya Firman. Baik, untuk meresponi firman ini, marilah kita kembali ya, memuji Tuhan, membuka mulut kita. Tadi pemazmur mengatakan, mari membuka mulut kita untuk memuji Tuhan dengan pujian yang berjudul Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Ya benar, dipersilakan. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Nya. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Nya. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan.
kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Nya. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Terima kasih Pak Fran, pujian yang menggugahkan hati kita ya, betapa Tuhan kita sangat setia dan Dia telah membuktikan kepada kita dengan kematiannya di kayu salib. Sungguh luar biasa pengorbanan Tuhan untuk kita. Kasih-Nya yang sungguh besar. Dia meninggalkan kerajaannya dan datang ke dunia untuk kita. Mari kita satu dalam doa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur Tuhan dan berterima kasih. Kasih setiamu yang luar biasa untuk kami. Kami tidak bisa membalas Tuhan. Siapa kami ini Tuhan? Kami adalah orang-orang yang berdosa di depan-Mu, yang selalu melakukan yang tidak senodoh di hadapan-Mu Tuhan. Bahkan kadang-kadang kami Tuhan, membanggakan diri kami, kesombongan kami, sehingga kami lupa bahwa kami hidup sebenarnya karena semua anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan, firman-firman yang kami dengar pada pagi ini, puji-pujian yang mengingatkan kami bahwa betapa Engkau besar, betapa Engkau mengasihi kami yang berdosa ini. Ampuni akan segala dosa kesalahan kami Tuhan, yang banyak melukai hati-Mu, yang banyak sekali tidak menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami mohon belas kasihan-Mu untuk menyucikan kami semua dengan kuasa darah-Mu kudus. Tuhan, berikan kami hati dan jiwa untuk selalu memuliakan dan mau juga rela dipimpin oleh Roh-Mu Tuhan. Agar kami hidup berarti baik di dunia ini, baik juga nanti kami kembali kepadamu. Berikan kami hati yang berkobar-korban Tuhan untuk mengerjakan keselamatan kami. Kalau hari ini kami sudah diingatkan untuk kami terus berjuang untuk
mengerjakan keselamatan kami. Dari itu Tuhan, kami mohon Roh-Mu yang memimpin kami, agar kami memandang terus salib-Mu ke depan. Kami tidak melihat ke belakang apapun kejadian-kejadian di depan kami. Tuhan, tolong kami, pegang tangan kami Tuhan, untuk kami bisa bangkit, untuk kami terus hanya memandang salib-Mu dan meninggalkan semua hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Bapa, kami serahkan hidup kami di dalam tangan-Mu, di dalam pemberian kasih-Mu Tuhan. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk Bapak Gembala kami Tuhan. Sungguh luar biasa Engkau begitu mengasihi kami, sehingga Engkau mengirimkan juga Bapak Gembala ini tengah-tengah kami, yang banyak sudah mengajarkan kami tentang kebenaran firman-Mu. Tuhan, kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan, kiranya Engkau memberkati dan Engkau mengurapi terus Bapak Gembala kami ini, dimanapun dia berada Tuhan, terutama kesehatannya. Tuhan, Engkau yang menjaga dia, melindungi dia, semua keluarganya, anak istri, cucu-cucunya Tuhan. Berikan dia hikmat terus yang berlimpah-limpah. Biarlah semua firman nanti yang disampaikan menjadi kebesaran, menjadi berkat untuk semua manusia, dimanapun pendengar nanti yang mendengar channel Cahaya Firman ini. Bapa di surga, kami berdoa untuk tim Sema Adonai. Engkau berikan kami unity terus Tuhan, untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Untuk kami tidak melihat ke belakang, walaupun banyak kejadian-kejadian yang kami melihat kadang-kadang kelihatannya gelap, tapi seperti kelihatannya tidak ada harapan. Tapi Tuhan, kami mempunyai Tuhan yang berikan kami harapan-harapan. Janji Tuhan kami pegang untuk seterusnya. Tuhan berkati setiap pendengar-pendengar Cahaya Firman dimanapun berada. Biarlah terus diberkati Tuhan. Biarlah jiwa-jiwa banyak dibawa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar lagi kami berpisah. Engkau menuntun kami. Roh-Mu terus bersama kami. Sehingga setiap apa yang kami lakukan, kami selalu berpaling. Kami selalu melihat, mengingat firman-Mu. Untuk kami terus maju untuk mengerjakan keselamatan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Segala hormat dan kemuliaan hanya bagi-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik saudara-saudara kekasih Tuhan. Saya juga di sini mau menginformasikan, tiap hari Senin dan hari Sabtu, tim Sema Adonai mengadakan doa syafaat. Jika ada yang memerlukan doa syafaat, jangan segan-segan memberitahukan dengan kami. Atau bisa naik juga di Zoom Sema Adonai. Dan kita bisa sama-sama berdoa ya. Seperti biasanya doa syafaat tidak di-live-kan. Harap dimaklumi ya. Baik saudara-saudara yang kekasih Tuhan, sebelum kita mengakhiri renungan pagi kita ini, marilah kita menerima berkat dari Bapak Gembala kita, Bapak Daniel Palungan. Dipersilakan Pak. Bapa di surga, terima kasih atas kesempatan yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Kami boleh bersekutu bersama-sama dan kami boleh memuji menyembah Tuhan, juga mendengarkan firman-Mu. Kami sungguh bersyukur bahwa pagi hari ini Tuhan sudah memberikan kami pedoman-pedoman hidup yang harus kami kerjakan sepanjang hari ini dan juga sepanjang hidup kami. Karena itu kami serahkan hidup kami kepadamu ya Bapa. Kiranya Engkau berdaulat dan mengendalikan kehidupan kami secara penuh. Kami berdoa untuk Sema Adonai, kiranya Tuhan terus memberkati dan mencapai tujuan sama-sama yang sudah kami canangkan bersama-sama. Dan dengan itu Sema Adonai dan semua orang-orang yang ada di dalamnya akan menjadi alat kemuliaan di dalam tangan Tuhan. Kami berdoa mengucap syukur, mengakhiri renungan pagi Sema Adonai hari ini. Di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Saudara-saudara sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kiranya anugerah dari Allah Bapa di dalam surga, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan kuat kuasa Roh Kudus, kiranya menyertai kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, kami akhiri renungan pagi Sema Adonai hari ini.
Haleluya. Amin. Haleluya, amin, amin, amin. Puji Tuhan. Amin, amin, amin. Puji Tuhan. Amin, amin. Saudara-saudara kekasih Tuhan, dengan berakhirnya doa blessing ini, doa berkat, renungan pagi kita saat ini, maka selesai. Kita hanya berpisah sebentar. Besok kita akan jumpa lagi kembali di dalam renungan pagi kita. Saya mengharapkan semua untuk hadir kembali, giat terus di dalam pekerjaan, baik di dalam mendengar firman Tuhan, memuji Tuhan. Dari itu, saya menyampaikan di sini selamat malam dan terima kasih. Salam, Tuhan Yesus memberkati kita semua.